Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar teman-teman? Eh, saya harap semuanya baik-baik aja sampai pandemi selesai. Eh, Kenalin, nama saya Logis Novan, NIM belakang 231 dari Rombol Akuntansi di 2019, ingin mempresentasikan bab 1 dari Sistem Informasi Manajemen. Langsung ke pendahuluan. Ya, sejak tahun 1950-an, komputer telah digunakan sebagai aplikasi bisnis. Sejak itu pula, baik piranti keras maupun piranti lunak mendapat kemajuan yang dramatis, yang dapat dinikmati manfaatnya dalam pemrosesan komputer oleh individual maupun oleh organisasi. Komputer yang pertama kali dipasarkan secara luas adalah UNIVAC, yang pertama kali dipasang di Biro Sensus AS pada tahun 1951 dan kemudian di General Electric atau GE di tahun 1954. Pada tahun 1970-an, muncul komputer mini yang ukurannya lebih kecil daripada mainframe besar dan populer di kalangan ilmuwan. Tidak lama dari itu, muncullah tren komputer yang lebih kecil lagi, yaitu komputer mikro, yang muncul di awal tahun 1980-an. Komputer ini ditunjukkan tidak hanya untuk perusahaan kecil saja, namun juga untuk para pengguna individual. Pada awalnya, komputer ini sebagai mesin yang ukurannya sama besar dengan ruangan, komputer ini melakukan tugas-tugas sederhana, seperti menambah angka dengan cepat. Semakin lama, komputer mengalami kemajuan semakin pesat dari berbagai manfaat yang ada, misalkan komunikasi. Komunikasi dan komputer memiliki keterikatan yang erat, misalkan dari kegiatan transaksi melalui kartu kredit. Menggesek kartu kredit di sebuah TUK tidak akan menghasilkan apa-apa jika komputer TUK tersebut dan komputer perusahaan kartu kredit tidak saling berkomunikasi. Lalu kita ke sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad, sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Lalu ini ada evolusi peranti keras komputer. Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC merupakan sebuah mesin yang dapat melacak kembali komputer yang kita kenal sekarang, yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh insinyur University of Pennsylvania, yaitu John W. McLean dan J. Presper Eckert. Pada tahun 1951, komputer pertama yang dipasarkan secara luas adalah UNIVAC 1, yang dijual ke US Census Bureau atau Biro Sensus. Lalu komputer berukuran lebih kecil, komputer mini, merupakan sistem skala kecil yang pertama yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut dengan komputer mikro. Atau bisa dibilang juga komputer pribadi. Sama dengan komputer mikro, digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem yang kecil, kuat, dan relatif tidak mahal yang dipergunakan oleh aplikasi bisnis maupun pribadi. Terus ada hukum Moore. Istilah hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkatkan 2 kali lipat setiap tahunnya. Dampak hukum Moore akan sulit diterima oleh banyak orang. Para manajer yang tidak dapat memahami implikasi di atas
seringkali dipaksa untuk bereaksi terhadap perubahan dalam teknologi sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya dan menggunakan perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan kompetitif. Ya, lalu ada evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri dari atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka atau open system yang berinteraksi dengan lingkungan melalui sumber daya fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungan. Ya, lalu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang kita singkat SIM dengan kepanjangan manajemen informasi sistem sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua peranti lunak. Yang pertama itu ada peranti lunak pembuat laporan, itu yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Laporan berkala dikodekan dalam suatu bahasa program dan disiapkan sesuai jadwalnya tertentu. Laporan khusus yang sering disebut pula laporan ADHOC dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi sebelumnya. Lalu kedua itu ada model matematis, yaitu menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Model-model matematis yang menggambarkan operasi perusahaan dapat ditulis sama dengan A, menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. Output informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan memecahkan masalah dalam mengambil keputusan guna memecahkan permasalahan dalam suatu perusahaan. Lalu ada pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan, administrasi di bidang akunting. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam memecahkan masalah. Lalu ada peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Itu tahapan-tahapan pemecah masalahnya ada dari Herbert A. Simon, itu adalah ilmuwan manajemen pemenang hadiah Nobel. Mendapat pengakuan karena mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecah masalah yang telah diakui secara universal. Menurut Simon, pemecahan masalah akan terlibat dalam pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan itu sendiri. Kedua itu ada aktivitas perancangan, itu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa kemungkinan-kemungkinan tindakan. Terus ketiga itu ada aktivitas pemilihan, yaitu adalah memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Keempat, ada aktivitas peninjau, itu menilai pilihan-pilihan masa lalu atau yang lampau. Jadi, terus yang terakhir ini ada masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Komputer dan komunikasi juga sedang mengalami penggabungan. Telepon genggam kini memiliki browser, email, dan kemampuan foto, serta fitur penyutingan, dan masih banyak lain. Ya, jadi segitu aja teman-teman.
Makasih apabila udah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau misalnya presentasinya nggak bagus. Makasih sekali lagi yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.